Shalom saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan kembali dari kitab Yeremia, di mana kita akan membahas Yeremia 26. Saya berharap kita semua bisa sama-sama fokus hari ini untuk bisa memahami dan menarik sebuah kesimpulan dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum itu saudara-saudara, mari saya ajak kita semua untuk sama-sama menundukkan diri di dalam hadirat Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kami takkan pernah goyah selamanya, sebab Kau
Yesus, mana sekali memegang hidup kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
sukacitaku. Hanya di dalam tangan-Mu Tuhan, ada kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Ada kemampuan bagi kami untuk menjalankan setiap hal yang Kau percayakan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami ini lemah. Tanpa Engkau kami gak akan tahu jalan kemana yang baik untuk kami tuju Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kalau kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu, kami percaya kami akan disegarkan, kami akan dipulihkan, kami akan diberkati Tuhan. Untuk itu izinkan kami ya Tuhan, bisa duduk diam mendengarkan segala sesuatu yang menjadi pesan firman-Mu hari ini. Ajari kami seperti Engkau mengajari murid-murid-Mu, dan bawa kami Tuhan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan melarikan diri, bukan menjauhkan kehidupan kami daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Kita akan melanjutkan hari ini saudara-saudara dalam Yeremia 26. Sebelumnya saya akan membahas tentang tugas seorang nabi ya saudara-saudara. Kali ini kita akan melihat bagaimana beratnya situasi yang dialami oleh Yeremia. Bagaimana Yeremia ini sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai seorang nabi, dia harus benar-benar menjaga kemurnian hatinya di hadapan Tuhan. Bayangkan ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan gak cuma ngelihat wajah kita, Tuhan gak cuma ngelihat penampilan kita, tetapi Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan melihat bagaimana kita sungguh-sungguh di dalam melakukan segala sesuatunya. Nah, ini mungkin gak akan dilihat oleh raja pada waktu dia ada di masa itu, para imam-imam ataupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi Tuhan melihat Yeremia, dan Tuhan berkenan untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada orang yang tulus hatinya, orang yang didapatinya murni, sehingga Tuhan mau menaruh setiap perkataannya di dalam bibir mulut hamba Tuhan tersebut. Nah, pesan yang disampaikan Tuhan bukan secara khusus untuk Yeremia, yang lebih berat lagi saudara-saudara. Yeremia harus menyampaikan pesan ini kepada raja, kepada orang-orang besar yang ada di zaman itu, entah itu para imam-imam, para pemuka agama, dan juga umat Tuhan yang demikian banyak. Nah, saudara-saudara, pesan yang disampaikan Tuhan pada nabinya itu nggak semuanya enak untuk didengar. Bisa juga itu berisi tentang yang namanya peringatan tentang segala sesuatu yang akan terjadi, atau teguran ketika Tuhan melihat bahwa tingkah laku bangsa itu tidak benar, dan bahkan penghukuman yang akan terjadi. Kalau mungkin pesan itu disampaikan untuk Yeremia secara pribadi, dia bisa berubah, dia bisa memperbaiki tingkah langkahnya. Tetapi hari ini Yeremia ditaruhkan sebuah pesan untuk disampaikan kepada raja dan orang-orang yang ada di sana. Di mana posisinya sebagai seorang nabi hari itu, dia tahu bahwa pesan yang disampaikan ini adalah bagaimana murka Allah yang akan terjadi jika mereka tidak mau memperbaiki tingkah laku mereka. Yeremia sedang berada di dalam sebuah area di mana bangsa itu memiliki hati yang dekil, dikatakan tegar tengkuk, mau-maunya sendiri, nggak suka mendengar hal yang buruk yang memperingatkan mereka. Mereka maunya melakukan segala sesuatu yang mereka pikir dan mereka lihat itu benar. Nah, di dalam pasal yang ke-26 ini kita akan melihat bagaimana Yeremia ini sedang dalam bahaya, saudara-saudara, karena tugasnya. Ketika dia melaksanakan tugasnya, waktu dia mau menyampaikan pesan Tuhan tentang bagaimana Tuhan akan memusnahkan bait suci karena kebebalan bangsa Israel pada masa itu. Ini bukan suatu tugas yang berat. Karena bait suci pada masa itu merupakan salah satu tempat yang sangat sensitif di hati bangsa Israel. Baik di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jangan ada orang yang menyebut-nyebut tentang kehancuran bait suci. Maka mereka akan merasakan akibatnya
kalau mereka sampai menubuatkan sesuatu tentang bait suci. Bahkan di perjanjian baru aja Yesus juga pernah kena, saudara-saudara, ketika dia menyampaikan di dalam Matius 26 ayat yang ke-61, Yesus waktu itu mengatakan begini, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Itu Yesus katakan di depan imam-imam kepala. Nah, ketika itu mereka memang sedang sengaja mencari kesaksian palsu yang dapat dituduhkan kepada Yesus. Nah, ketika Yesus mengatakan akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari, disitulah kesaksian palsu itu digunakan untuk memvonis hukuman mati Yesus. Kemudian satu lagi di dalam perjanjian baru, salah satu orang yang dipercaya waktu itu untuk menyampaikan Injil, Stefanus, sebagai seorang pengikut Yesus. Dia menyampaikan hal yang sama tentang tempat kudus, yaitu bait suci, yang disampaikan mengutip perkataan Yesus. Sama, saudara-saudara, dia juga dihukum mati. Nah, ketika di dalam Yeremia 7, Yeremia pun pernah mengusik masalah ini. Dia pernah menyampaikan bahwa suatu saat nanti bait suci itu akan dihancurkan. Nah, ketika bangsa Yehuda tidak memperbaiki tingkah langkah mereka, maka nggak ada jaminan buat mereka. Di mana mereka itu berharap mereka akan dilindungi melalui bait suci ini, saudara-saudara. Karena bait suci ini dipakai sebagai lambang perlindungan bagi mereka. Di mana kalau bait suci ada, mereka terlindungi dan aman. Nah, tapi di dalam pasal yang ke-26 ini, bangsa Yehuda menolak pesan dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ini pada pemerintahan Raja Yoyakim. Yoyakim ini adalah anak Raja Yosia. Mari kita baca di ayat yang pertama. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan. Bunyinya, beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan. Segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia ini sangat tegas, saudara-saudara. Sampai Tuhan tekankan, jangan kau kurangi sepatah kata pun. Ini kemungkinan ada indikasi Tuhan nangkep ketika Yeremia mungkin ketakutan, ketika mungkin Yeremia merasa bahwa dirinya nggak aman, dia tidak akan menyampaikan pesan ini secara murni. Tapi bisa jadi itu akan diperhalus penyampaiannya oleh Yeremia sehingga dia tidak kena masalah ketika menyampaikannya. Sehingga Tuhan peringatin, jangan mengurangi sepatah kata pun. Di ayat yang ketiga, mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat. Sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Nah, di sini Allah menyampaikan harapannya. Kemungkinan ketika mereka menerima pesan tersebut, mereka menjadi takut. Lalu mereka bertobat. Sehingga Allah mengurungkan niatnya untuk mendatangkan malapetaka yang sudah Tuhan rancang atas mereka. Di ayat yang keempat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa. Nah, diperingatkan, kalau kamu nggak mau mendengar pesan-pesan yang disampaikan oleh nabi-nabi utusan Tuhan, maka Tuhan akan membuat bait suci di mana tempat mereka berlindung ini sama seperti kisahnya di Silo yang dihancurkan oleh orang Filistin pada masa itu. Nah, mereka ini percaya jika bait Allah dihancurkan, artinya kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan bangsa Yehuda. Jadi mereka takut, saudara-saudara, ketika
disampaikan hal-hal seperti ini. Dengan harap Tuhan berharap bahwa mereka bisa berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dengan pesan yang disampaikan Nabi Yeremia ini. Tetapi perhatikan saudara-saudara di ayat yang ke-7. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakannya kepada seluruh rakyat ini, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Saudara-saudara, perhatikan, bukannya bertobat, tetapi ketika mereka mendengar pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia, dia ditangkap dan hendak dihukum mati. Jadi kita lihat ya, gimana kebebalan hati bangsa Israel pada masa itu. Tuhan berharap mereka bertobat dengan mendengar pesannya. Tapi malah mereka mau membunuh orang sebagai utusan Allah, yaitu Yeremia. Kita baca kembali di ayat yang selanjutnya, saudara-saudara. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapatkan hukuman mati sebab ia telah bernubuat tentang kota ini seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Mereka marah, saudara-saudara. Mereka berkumpul di pintu gerbang untuk mengadili perkara tersebut. Dikatakan di hadapan para imam, para nabi, pemuka agama. Pemuka agama ini juga disebut sebagai pegawai istana yang mengurus persoalan negara. Dan juga di hadapan rakyat-rakyat. Mereka sangat ketakutan akan perintah, akan pesan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini. Dan mereka memutuskan untuk pengen menghukum mati karena Yeremia menyampaikan sebuah nubuatan palsu menurut anggapan mereka. Karena mereka tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Di ayat yang selanjutnya, tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Sekali lagi, Yeremia menyampaikan pesan ini datangnya benar-benar dari Allah. Dan Allah meminta supaya mereka mendengar dan mereka mau bertobat dari tingkah laku mereka yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan dapat mengampuni mereka. Tapi coba kita lihat reaksi mereka. Tetapi aku ini sesungguhnya, aku ada di tanganmu, kata Yeremia. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Saudara-saudara, di ayat ini dinyatakan bagaimana kebesaran Nabi Yeremia setelah dia menyampaikan nubuatan itu, setelah dia tahu responnya dan dia tahu bahwa pesan yang disampaikan itu nggak mudah. Pesan yang disampaikan itu berat. Nah, tapi dia merelakan nyawanya. Silakan kamu ambil nyawaku, aku serahkan. Tapi ingat, yang aku bawa ini adalah pesan dari Tuhan yang benar adanya. Karena ketika mereka membunuh Nabi Yeremia, maka mereka
sedang mendatangkan musibah ketika darah orang yang tidak bersalah itu ditumpahkan. Nah, ini yang mereka takuti, saudara-saudara. Nampaknya Yeremia tahu apa yang mereka takuti dan Yeremia menyampaikan, silakan, aku menyerahkan diriku kalau memang itu yang menurut kamu baik untuk kamu lakukan kepada diriku. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Memang beberapa orang dari para tua-tua negeri itu tampil juga ke depan dan berkata kepada kumpulan rakyat-rakyat itu, katanya, Mika orang Moroshet telah bernubuat di zaman Hizkia, Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Ini para tua-tua itu sedang menyampaikan satu hal lain, bahwa ada hamba Tuhan lain yaitu Nabi Mika yang pernah ada di dalam situasi ini, yang menyampaikan Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Apakah Hizkia Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia ketika dia mengatakan kehancuran itu? Tidakkah ia takut akan Tuhan sehingga ia memohon belas kasihan kepada Tuhan agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas mereka? Dan kita, maukah kita mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita? Nah, ini para pemuka waktu itu, para tua-tua sedang berusaha untuk membela Nabi Yeremia. Karena mereka melihat, mereka tidak menemukan kesalahan atas diri Yeremia. Karena Yeremia ini benar-benar mau nyampaikan pesan Tuhan. Itu tugas dia. Dan hal ini oleh mereka dibandingkan dengan keadaan di masa lalu. Ada seorang nabi juga yang membawa pesan firman Tuhan yang gak enak nubuatannya. Bahkan Raja Hizkia yang waktu itu memerintah, yang memang hidup takut akan Tuhan, memohon supaya belas kasihan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka sehingga Tuhan melewatkan malapetaka yang akan mengancam mereka. Nah, di sini mereka mengingatkan pernah ada kasus seperti ini dan mereka nggak menghukum, tapi mereka malah meminta belas kasihan dari Tuhan. Di ayat yang ke-20. Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini seperti yang dikatakan Yeremia. Waktu itu Raja Yoyakim bersama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu. Maka raja pun mencari ikhtiar, mencari cara untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang Mesir, yaitu Elnatan bin Akhor, beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Nah, ini ada juga disampaikan apa yang terjadi pada nabi-nabi yang lain ketika mereka menyampaikan nubuatan Tuhan. Di ayat yang ke-24, tetapi Yeremia dilindungi oleh seseorang yang disebut Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Ahikam bin Safan ini adalah salah seorang pegawai Raja Yosia yang waktu itu menghadap dan melindungi Yeremia. Sehingga Yeremia diluputkan dari apa yang harus dia jalani. Yeremia tidak dihukum mati. Nah, saudara-saudara, dari Yeremia 26 ini apa yang bisa kita pelajari? Bahwa seorang pilihan Tuhan, seorang hamba Allah itu harus benar-benar menjalankan panggilannya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Yeremia ini adalah seorang nabi yang luar biasa, di mana dia datang untuk menderita dan meratapi nasib bangsa Israel waktu itu. Dia turut menjalani penderitaan yang diakibatkan oleh kebebalan bangsa itu. Dia ikut berusaha untuk
membuat mereka berbalik kepada Tuhan. Dia benar-benar menjaga kehidupannya. Nah, kesungguhan hatinya di dalam melayani ini diungkapkan di pasal ini. Bagaimana bahkan dia rela mati untuk menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan pada dirinya. Itu bukan suatu hal yang mudah ya saudara-saudara bagi seorang hamba Tuhan. Ketika dia hidup di zaman orang-orang yang bengkok hatinya, dia tetap harus jaga kemurnian hatinya, berbeda dengan orang lain, supaya dia tetap bisa berhubungan dengan Allah. Tapi dia melihat bahwa bangsa ini benar-benar bangsa yang memberontak, bangsa yang tingkah lakunya menjauh dari Tuhan. Tapi terbukti di pasal yang ke-26 bagaimana penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya. Yeremia bisa menyelesaikan tugasnya sehingga Yeremia tidak dihukum mati, tetapi ada orang yang waktu itu yang disediakan oleh Tuhan untuk melindungi Yeremia. Nah, bagaimana dengan keadaan hamba-hamba Allah di masa kini? Masihkah hamba-hamba Tuhan ini secara murni menjaga hatinya untuk tetap kudus di hadapan Tuhan, sehingga bisa mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau tetap dikerjakan dengan sempurna? Ada sebuah kata di sini, jangan mengurangi sepatah kata pun, yang itu mengingatkan kita semua. Ketika kita menyampaikan apa yang Tuhan mau, nggak perlu dipoles, nggak perlu diperingan, karena Tuhan mau kita apa adanya di dalam melayani Tuhan. Nah, bagaimana sikap Yeremia yang benar-benar mempercayakan hidupnya sehingga apapun yang terjadi dia akan menerima. Ini termasuk ketika dia harus dihukum mati ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, jangan cari sesuatu, tapi layani secara transparan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nggak perlu dipoles olah-olah kelihatan baik di hadapan orang lain, tetapi bagaimana kita murni hatinya, didapati murni hatinya dan tulus di dalam melakukan segala sesuatunya. Dan sebagai umat Allah, saudara-saudara, kita perlu ingat segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan, baik itu merupakan nasihat, teguran, yang menyenangkan ataupun yang menyakitkan sekalipun, hendaknya kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena itulah yang akan menyelamatkan hidup kita. Jangan cuma mau dengar sesuatu yang menyenangkan, yang enak, yang isinya berkat. Tetapi ketika Tuhan bilang, pulihkan tingkah langkahmu, ubahkan kehidupanmu. Bagaimana Tuhan ingin melihat kita murni di hadapan Tuhan. Bukan cuma sekedar apa yang sedang kita tampilkan di hadapan manusia. Di situ kita mau berubah. Di situ kita mau diperbaiki oleh Tuhan. Saudara-saudara, ikut Tuhan itu bukan dilihat dari penampilan saja. Tapi bagaimana Tuhan tahu hati kita, sehingga Tuhan mau menyertai langkah hidup kita. Dimanapun kita berada, apapun yang jadi tugas kita, entah kita mungkin pelayan Tuhan, entah kita mungkin umat atau jemaat, mari segala sesuatu yang Tuhan pesankan hari ini bisa menjadi sebuah rema di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus dengar-dengaran, bagaimana kita harus menjaga hidup kita supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Saya rasa cukup saudara-saudara apa yang kita bisa bahas dari Yeremia 26 ini, dan kiranya kita semua bisa menjadi pelaku firman yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami hari ini boleh diperingatkan, boleh diingatkan Tuhan tentang apa yang menjadi tugas kami dan apa yang harus kami lakukan. Kami terima segala sesuatunya dengan penuh sukacita. Dan kami percaya Engkau Allah yang senantiasa mengiringi setiap langkah hidup kami, dan biar ya Tuhan melalui apa yang kami lakukan nama-Mu dipermuliakan. Engkau berkati kami yang melayani Engkau sebagai pelayan-pelayan Tuhan, supaya kami dengan tulus melakukan apa yang Tuhan mau
dalam hidup kami. Dan jika kami adalah sebagai jemaat Tuhan, kami mau disempurnakan, kami mau lebih lagi ya Tuhan, hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami mau mengubah ya Tuhan segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Beracaralah Tuhan di dalam kehidupan kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.